Isak tangis keluarga 7 terpidana pecah saat Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia membacakan putusan peninjauan kembali atau PK kasus Vina pada Senin siang. Dalam putusan yang mengejutkan keluarga tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh PK yang diajukan oleh 7 terpidana seumur hidup serta 1 terpidana yang telah keluar yakni Saka Tatal. Sejumlah keluarga harus ditenangkan, sementara pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan tersebut. Keluarga terpidana mengaku tidak menyangka berbagai upaya yang dilakukan, baik oleh keluarga maupun penasehat hukum, gagal membuat hakim menerima PK tersebut. Sebelumnya, keluarga yang sempat optimis terhadap putusan baik kini harus menahan kekecewaan. Dengan hasil ini, 7 terpidana yang masih menjalani hukuman harus tetap menjalani vonis seumur hidup yang telah dijatuhkan. Ya kecewa sih iya, kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada Maha Penguasa aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Untuk langkah upaya hukum ke depannya seperti apa Bu? Bersama pengacara? Kurang tahu itu Bapak pengacara yang tahu. Serahkan. Pertemuan terakhir sama teman-teman gimana keluarga yang di lapas, mereka berharap seperti apa? Berharap bisa pulang, bisa bebas, bisa dikabulkan PK-nya. Karena kami sedih buat anak kami yang di luar. Kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi PK-nya ditolak. Hanya aja mereka tidak bisa pulang. Tim penasehat hukum mengaku heran dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak adanya novum baru atau kekeliruan hakim dalam kasus ini. Padahal, sejumlah alat bukti yang sebelumnya tidak dihadirkan dalam persidangan telah diajukan dalam sidang PK, termasuk kesaksian saksi mata kecelakaan serta pencabutan kesaksian Liga Akbar dan Dede. Kuasa hukum menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum lanjutan untuk mempersiapkan proses berikutnya. Baik rekan-rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung Humas yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi 00 pagi atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi ke arah putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah, biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal
Ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Sebelumnya, sidang peninjauan kembali diajukan oleh Saka Tatal bersama 7 terpidana lainnya, yakni Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Eko Ramdhani, dan Eka Sandi. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum menghadirkan berbagai saksi fakta serta alat bukti yang dianggap belum pernah ditampilkan sebelumnya. Meski yakin bahwa kasus Vina adalah kecelakaan murni, upaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.